Jadi kalau kita bicara tentang metagenomik ini gitu ya. Nah, ini genom ini artinya adalah DNA ya, seperti yang saya sebutkan, dan meta itu artinya adalah sesuatu yang dia belum jelas ya. Jadi masih samar-samar. Kenapa belum jelas? Karena memang sampelnya gitu ya berasal dari organisme yang bermacam-macam ya, yang tidak kita ketahui sebelumnya. Makanya disebut sebagai metagenomik di sini. Nah, dari sini gitu ya, dari kemudian DNA yang ada, ketika kita mendapatkan blueprint, maka di sini kemudian kita ya, di sini adalah efek jangka panjangnya. Kalau kita bicara tentang efek jangka panjang, maka ya ini adalah diharapkan bisa berkontribusi bagi pengembangan bidang ekologi, biodiversitas, bioremediasi, bioprospek produk alami gitu ya, bahan alam, ataupun kemudian juga kedokteran ya. Sejalan dengan aktivitas metagenomik yang merupakan aktivitas eksplorasi dari blueprint mikroba ya, yang ada di dalam sampel-sampel lingkungan, yang ada di dalam sampel-sampel ekstrim gitu ya. Ini ada bidang aplikasi juga yang dia berhubungan erat, yaitu adalah synthetic biology gitu ya. Kalau di program studi biologi, synthetic biology itu jadi kuliah wajibnya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian secara paralel gitu ya. Kalau kita bicara tentang apa sih pentingnya metagenomik, setelah saya tahu dalam suatu sampel gitu ya, suatu sampel dalam lab, dalam lingkungan gitu ya, itu struktur komunitas mikrobanya apa saja gitu ya, saya mau ngapain gitu ya. Nah, jawabannya adalah ada di synthetic biology gitu ya. Bagaimana kemudian synthetic biology ini akan menyebatani pengetahuan-pengetahuan yang di-create dari analisis metagenomik untuk kemudian nantinya diaplikasikan dalam bidang synthetic biology. Ya. Nah, secara outcomes-nya ya ini sangat sederhana ya pada kuliah ini. Jadi bisa mendefinisikan metagenomics ya, bisa mendesain penelitian ya terkait dengan eksperimen metagenomik, dan kemudian aplikasinya ya, walaupun misalnya dalam bentuk presentasi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa gitu ya materi yang nantinya kemudian akan kita bahas, mulai dari metagenomik ya, integrasi pendekatan komplementer untuk studi komunitas mikroba, kemudian transfer gen secara horizontal pada komunitas mikroba, lalu kemudian analisis komunitas mikroba yang kompleks melalui survei metagenomik ya, data publik sebagai dasar pembentukan infrastruktur dari data metagenomik, penelitian interaksi tanaman mikroba, kemudian aplikasi metagenomik untuk bioremediasi, untuk bioproduk, bioprospek, gen-gen baru dan eksplorasi konsep baru, serta untuk mikrobiom dari manusia ya. Nah, ini adalah beberapa pustaka tambahan selain yang tadi, juga ini yang kita gunakan sebagai referensi sekunder dalam perkuliahan ini. Ini ada dari Uli, ini di tahun 2010, a primer on metagenomics ya. Kemudian juga ada Thorsten Thomas et al. Di tahun 2012 itu ada artikel ilmiah terkait metagenomics, a guide from sampling to data analysis. Lalu juga kemudian ada Paul Brooks di 2015, The Truth About Metagenomics, Quantifying and Counteracting Bias in 16S rRNA Studies. Ya, ini adalah pustaka-pustaka tambahan yang bisa melengkapi dari buku-buku textbook yang tadi sudah saya sebutkan di satuan aktivitas perkuliahan ya. Nah, ini juga untuk penilaian juga sudah. Jadi di perkuliahan ini UTS sekitar 35%,
UAS itu 35%, nanti kemudian ada tugas, ya tugas mandiri itu sekitar 15%, dan juga kemudian presentasi sebanyak 15%. Ya, karena ini kelasnya adalah kelas yang kecil, sehingga kemudian ini dilakukan tugasnya pun secara individual. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan ketua kelas, ini kira-kira siapa yang secara volunteer bersedia menjadi ketua kelas di sini? Jadi yang kontak-kontak. Halo? Gimana kira-kira siapa yang menjadi ketua kelasnya? Mau Raka? Saya boleh deh, Pak. Oke ya, Raka ya yang jadi ketua kelas. Jadi nanti komunikasi, termasuk Raka kalau misalnya ada jadwal yang memang mau diubah, yang menyesuaikan dengan kemudian aktivitas teman-teman yang ada, itu silakan ya diajukan. Jadi kalau misalnya ada, ya pekan depan artinya kita bisa mulai dengan jadwal yang baru. Oke, terkait penilaian ada pertanyaan dulu? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali gitu ya. Nah, ini adalah metagenomik pada hari ini, hanya pendahuluan saja ya. Nah, jadi ini adalah definisi yang lebih lengkapnya ya di sini terkait dengan metagenomics. Tadi saya sudah cerita ya, apa itu kalau berdasarkan dari struktur katanya, apa itu meta, apa itu kemudian genomics. Ya. Secara definisi, metagenomics ini dia adalah analisis kultivasi independen. Apa yang dimaksud kultivasi independen? Kita tidak perlu melakukan proses penumbuhan mikroba. Kita langsung mengambil informasi genetik dari genom kolektif mikroba, ya, yang berada pada lingkungan tertentu. Nah, karena kita bicara tentang genom kolektif mikroba, ya, makanya sangat penting sekali untuk bisa memahami bagaimana cara samplingnya. Karena cara sampling yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda kalaupun itu dilakukan pada site yang sama, pada situs sampling yang sama. Dan metagenomics ini dia berfokus pada pengumpulan informasi genetik melalui pengurutan yang dapat menargetkan DNA, RNA, ataupun kemudian keduanya. Ya, pengurutan ini maksudnya adalah sequencing. Nah, lalu apa yang kemudian bisa dimunculkan dalam analisis metagenomics? Ya, ini analisisnya bisa difokuskan pada konservasi sequence, lalu kemudian analisis filogenetik kekerabatan, ya, lalu ada filogenomik, ya, ada terkait juga fungsi dari gen-gen yang ada, atau representasi keanekaragaman genetik termasuk gen-gen yang belum dianotasi, ya, gen-gen yang baru. Ya. Saya punya anak bimbing di biologi sekarang, ya, itu berkolaborasi dengan Bu Feni, dengan Profesor Oki dari Undip, juga Mbak Ari dari A-Star Singapura gitu ya, dan juga Bu Melita itu di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, kita coba kemudian mengeksplorasi dari bakteri-bakteri laut ini adalah potensi selain gen-gen yang dia bisa berpotensi sebagai antimikroba, juga kemudian sebagai penghasil pigmen. Ya, salah satunya adalah karoten. Nah, di sini kita coba urai, kita coba lihat apakah kemudian di jalur biosintesis dari karoten ini, apakah kemudian kita bisa mendapatkan gen-gen
yang sesuai dengan referensi dari jalur metabolisme atau biosintesis dari karoten tersebut. Nah, jadi di sini ketika kita bicara sampel metagenomik ya, dan kita bicara tentang sequencing ya, hampir sekitar 99,9% kita akan menemukan informasi yang baru. Kalau kita membuat eksperimen yang betul-betul detail, ya hampir pasti kita akan menemukan informasi yang baru, gitu ya. Nah, kalau diulang ya tentunya harus mendapatkan hasil yang sama. Tetapi kalau kita kemudian melakukan sampling, ya di tempat-tempat yang spesifik, ya di lingkungan yang spesifik, maka hampir pasti kita bisa menemukan ya mikroba-mikroba baru, termasuk juga gen-gen yang belum dianotasi di situ. Nah, ini adalah definisi dari metagenomics-nya. Nah, kenapa kemudian metagenomics gitu ya? Karena kita berbicara pada era ya antara culturable dan unculturable microorganism. Sebetulnya apa yang disebut unculturable itu kan sepengetahuan manusia itu belum sampai. Kenapa misalnya manusia tidak bisa menemukan medium untuk tumbuh bakteri di laut dalam? Ya nggak bisa. Di laut dalam itu ada tekanannya, ya. Tidak cuma kemudian garamnya saja, di situ ada kemudian kompleksitas dari komposisi gas yang ada di dalam, ya, yang ada di dalam kedalaman-kedalaman tertentu, gitu ya. Dan kita tidak bisa sesederhana itu membawa sampel ya dari situs ke lab. Sampling kita di 4.000 meter, kita ambil airnya, kita bawa ke lab. Tidak semudah itu. Pengalaman saya menggunakan misalnya air kawah saja, air kawah yang dibawa itu saya ukur di tempat, itu pH-nya masih pH 2. Begitu saya bawa ke laboratorium, gitu ya, dengan waktu estimasi perjalanan sekitar 2 jam dari kawah tersebut, pH-nya berubah jadi 5. Ya. Karena teman-teman orang mikro pasti paham betul, gitu ya. Jadi adjustment pH dari 2 ke 5 itu kan very something, gitu ya. Itu bisa mengubah banyak hal. Nah, artinya apa? Manusia saat ini punya keterbatasan pengetahuan dalam culturable. Ya. Masih sangat terbatas. Belum sampai kemudian ke hal-hal yang kemudian menciptakan medium-medium yang spesifik. Artinya ya di masa depan yang unculturable ini bisa bergerak ke bagian yang culturable. Tetapi kalau kita menunggu sampai kita bisa menemukan medium yang bisa mengkultur bakteri tertentu, itu sampai kapan? Sedangkan pada saat ini, pada zaman ini, sudah ada teknologi sequencing. Ya, yang bisa membantu kita untuk apa? Untuk mengambil informasi genetik secara langsung, secara direct di situ. Nah, disinilah kemudian ada perselingkupan dengan synthetic biology tadi. Ya. Bahwa dengan synthetic biology, kita tidak perlu punya organisme aslinya. Betul tidak? Ya, kita cuma ya membutuhkan apa? Kita cuma membutuhkan informasi genetiknya. Karena informasi genetik itu bisa kita sintesis, ya, kita bisa buat polinukleotidanya yang kita bisa insersikan pada organisme
yang kita inginkan. Jadi synthetic microorganism itu adalah sesuatu yang memang sekarang sudah zamannya. Dan disinilah perannya dari metagenomics. Ya. Kita bisa mengeksplorasi informasi genetik dari unculturable microorganism. Kita bisa translasikan hasilnya dengan pendekatan synthetic biology. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara biodiversity, ya, ketika kita bicara biodiversitas itu, kita tidak berbicara melulu tentang eksploitasi. Ya. Ada bakteri yang bisa menghasilkan misalnya anti-cancer. Bakterinya diambilin terus gitu ya. Sumber dayanya kita ambilin terus. Padahal hari ini kita bisa melakukan synthetic biology. Kita bisa ambil gennya secara sederhana ya, secara konseptualnya ya. Kalau secara teknisnya tentu akan banyak permasalahan, tapi secara konseptualnya sangat sederhana. Kita punya informasi genetik, kita pilih model organismenya mau apa? Mau E. coli, mau Bacillus, mau Saccharomyces, mau Pichia, mau Hansenula, mau apa? Gitu ya. Kita insersikan gitu ya informasi genetik itu sehingga kita bisa menciptakan synthetic microorganism. Nah, jadi ini adalah diskusi atau suatu diskursus tentang culturable versus unculturable microorganism. Dan yang kedua adalah kalau dulu gitu ya di tahun 80-an teknologi yang tersedia itu baru Sanger sequencing method. Di mana kita tahu yang namanya Sanger sequencing method ini dia mempunyai keterbatasan dalam panjang. Kalian tahu yang namanya Human Genome Project, Human Genome itu besarnya adalah kurang lebih 3,2 gigabase pair ya atau 3,2 miliar karena 10 pangkat 9 ya. Sedangkan Sanger itu maksimum itu dia bisa optimumnya adalah di 750 base pair. Jadi kita bisa bayangkan ketika Human Genome Project yang dimulai tahun 1987 dan baru kemudian diselesaikan itu ya, di launch itu di tahun 2001. Itu yang mereka lakukan itu mereka melakukan Sanger sequencing. Dari 3,2 miliar gigabase pair itu dibagi 750. Coba bagi 3,2 kali 10 pangkat 9 dibagi 750. Berapa banyak library yang mereka harus siapkan? Makanya pekerjaannya sampai belasan tahun. Dari 1987 sampai 2001. Tapi begitu kemudian teknologi sequencing itu meningkat, ya, setelah Human Genome Project itu selesai, ada Craig Venter ya yang dia membangun teknologi Celera ya hanya dalam waktu 3 tahun saja manusia bisa membuat lagi Human Genome Project yang baru. Dan setelah itu teknologi berkembang secara eksponensial, nah, muncullah next generation sequencing. Di mana next generation sequencing ini memberikan kemudahan kepada peneliti, ya. Tinggal isolasi, bikin library preparation-nya,
masukkan ke dalam mesin, kita bisa mendapatkan big data in life sciences. Makanya kenapa isu big data ini menjadi santer di life sciences atau di ilmu hayati? Ya karena saat ini gitu ya, di life sciences ini, di ilmu hayati ini ya, peneliti-peneliti itu yang melakukan sequencing itu dia membuat data yang berlimpah ruah. Bahkan itu disebut sebagai junk data, sampah data. Kenapa? Karena tidak semua data itu dimanfaatkan. Hanya sebagian kecil digunakan untuk publikasi. Itu selesai. Nah, kembali lagi dengan next generation sequencing ini, gitu ya, otomatis eksplorasi informasi genetik dari mikroba itu tidak lagi menjadi kendala. Ya. Walaupun Sanger sequencing tetap menjadi gold standard method untuk analisis sequencing, tetapi minimal dengan next generation sequencing kita bisa mendapatkan gambaran awal bagaimana ya, struktur komunitas mikroba. Jadi ini ya yang terkait dengan metagenomics ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau bertanya deh. Ya, silakan. Mungkin lebih ke arah definisi gitu kali ya Pak. Soalnya tadi di awal tuh kan kalau genom itu sebenarnya tuh DNA-nya ya Pak, udah blueprint-nya gitu langsung. Nah, sebenarnya genom itu berarti udah keseluruhan ya Pak. Kalau sama whole genome tuh beda atau sama aja sebenarnya Pak? Sama saja, genom itu istilah. Cuma kan kita untuk membedakan sebetulnya adalah tekniknya. Jadi disebut whole genome sequencing karena kita ingin memastikan bahwa yang kita sequencing itu memang keseluruhan. Kalau saya melakukan sequencing pada gen S dari SARS-CoV-2, ya saya juga bisa sebut itu genome sequencing, gitu ya. Tetapi kan sebetulnya itu adalah, kalau mau dilengkapi kan itu adalah partial genome sequencing. Atau kalau ketika kita bicara tentang amplicon sequencing, dalam hal ini kita menggunakan 16 srRNA, kita menggunakan ITS, ya, kita menggunakan marka-marka yang lain, gitu ya. Nah, maka itu jadi saru dengan istilah genome sequencing. Itu juga genome sequencing karena memang sampelnya dari DNA. Tetapi kalau kita bicara technical, itu adalah amplicon sequencing. Ya, amplicon genome sequencing. Kenapa amplicon genome sequencing? Karena kita target daerah tertentu, kita amplifikasi dulu daerah tertentu, baru kemudian kita lakukan sequencing. Kalau kita berbicara whole genome sequencing, kita sedang berbicara tentang keseluruhan informasi blueprint dari A sampai Z, dari cover sampai penutup dari suatu buku. Begitu ceritanya. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali, gitu ya. Nah ini adalah kemudian snapshot ya dari metagenomic analysis proses. Nah, ini yang perlu coba saya berikan framework ini karena ini menjadi penting, gitu ya. Saya paham bahwa banyak sekali tools-tools dari bioinformatics yang membantu kita melakukan analisis. Ya. Bahkan dari 16
es sekalipun kita bisa mendapatkan grafik jalur metabolisme yang cantik ya dan lain sebagainya. Tetapi mari kita kemudian pahami konteks data yang kita miliki. Jadi the power of specimen atau data yang kita miliki itu apa sih? Nah, dalam metagenomic analysis proses ini, pada framework ini, suatu analisis metagenomik itu dimulai dari collections. Ya, dari collections. Dan collection ini tidak sederhana. Kenapa? Karena dia membutuhkan apa yang disebut sebagai metadata. Metadata itu apa? Informasi dari data. Butuh juga kontekstual data. Butuh juga biogeografi. Butuh juga kemudian timeline. Kenapa butuh ini semua? Karena kita ingin bahwa prinsip penelitian itu adalah reproducible, salah satunya. Jangan sampai ketika kemudian tahun ini gitu ya kita mengerjakan TA, ya tahun depan ada adik kelas yang melakukan hal yang sama, topiknya ternyata hasilnya berbeda. Setelah di cross check ternyata metadatanya, kontekstual datanya, biogeografinya, timelinenya itu berbeda. Kita perlu pahami nature dari mikroba itu sendiri. Jangan salah. Misalnya kita mau menganalisis struktur komunitas mikroba saat musim hujan di Tahura, ya, Taman Hutan Raya. Periodenya kapan? Periodenya dari September sampai Maret. Ternyata ya setelah kemudian analisis kok beda. Kita selidik, punya selidik gitu ya. Nah, ternyata yang satu ambil sampel tanahnya itu ketika kemarinnya habis hujan. Ya, di titik tersebut, titiknya sama. Nah, yang satunya lagi gitu ya, itu mengambil sampelnya ketika tanahnya sedang kering. Tapi mereka dalam satu periode yang sama, yaitu di musim hujan antara September sampai Maret. Jadi wajar nggak kira-kira kalau hasilnya berbeda? Ya. Nah inilah gitu ya. Metadata, kontekstual data, biogeografi, timeline ini menjadi penting. Karena kita deal dengan mikroba yang dia bisa berubah dengan cepat struktur komunitasnya. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan yang musim hujan ya dia masih ada di situ. Mikroba ya dia dalam lokasi yang sama tapi titiknya berbeda, itu bisa jadi beda hasilnya. Mikroba yang diambil dari spesimen nasofaring dengan mikroba yang diambil dari orofaring itu akan menghasilkan struktur komunitas yang berbeda. Jadi sebelum jadi sampel ini, nah ini kemudian menjadi penting. Collection and metadata. Lalu sampelnya itu sendiri, bagaimana kita mengambil sampel? Apakah kita butuh kertas saring, kertas filter misalnya 0,22 mikro? Bagaimana kita membawanya? Ya. Kayak tadi saya cerita, dari kawah bawa air kawah pH-nya 2. Nah, padahal storage-nya sudah di dalam ice box, sudah pakai es. Ya, nah ini dari sampel storage
kemudian extraction. Tidak ada metode yang betul-betul paten dalam kemudian metagenomik ini. Rasanya sepengalaman saya kita masih tetap coba untuk optimasi. Nah, ini tidak sederhana. Nah, barulah setelah proses ekstraksi itu selesai, kita bisa memilih apa nih yang mau dijadikan sebagai subjeknya. Ya, apakah DNA, ya, DNA yang ini, ataukah kita juga ingin melakukan DNA plus RNA, ataukah kita misalnya mau ekstraksi ini ekstraksi lipid, protein, atau small molecules. Untuk small molecules kita bisa melakukan metabolomics approach. Untuk protein kita bisa lakukan proteomics approach. Untuk lipids, untuk lemak kita bisa melakukan lipidomics. Nah, spesifik untuk DNA dan juga RNA ini yang perlu kita coba pahami secara lebih baik. Ketika kita bicara DNA, kita berbicara metode yang bermacam-macam. Nah, ketika kita memilih metode yang kita ambil itu adalah targeted gene sequencing, 16S rRNA or other ini, atau DNA metagenomics, DNA sequencing, yang penting dia adalah targeted gene sequencing. Mau ITS ya, mau 18S rRNA gitu ya, mau gen apapun, ketika kita bicara targeted gene sequencing, kita baru bisa menjawab pertanyaan tentang who is there. Jadi 16S rRNA ini dia baru marka diversitasnya. Jadi dia baru bisa membedakan, oh si A beda dengan si B karena apa? Oh beda genus. Si B sama si C dia beda karena apa? Oh dia beda spesies. Oh si C sama si D dia beda karena apa? Oh dia beda karena strain yang berbeda. Tetapi dengan targeted gene sequencing, ini kita baru berbicara who is there. Siapa sih yang ada di sana gitu ya. Jadi walaupun tools bioinformatics-nya itu sudah banyak yang membantu kita melakukan visualisasi yang macam-macam, tapi kalau data kita masih 16 sRNA, kita harus bisa mengakui ya kita baru berbicara tentang diversitasnya saja, who is there. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalnya mau bergerak lebih maju? Pak, saya mau dong bikin misalnya synthetic biology, synthetic microorganism. Bisa nggak kita pakai insersi 16 sRNA? Nggak bisa. Ya, karena dia hanya gen ribosom saja. Ya, kan 16 sRNA kan ribosomal RNA ya di situ. Maka kita perlu bergerak ke teknik yang lain. Ya, yang tadi disebutkan whole genome sequencing tadi. Ya. Nah, ini adalah whole genome sequencing tadi, gitu ya. Kita berbicara tentang blueprint dari A sampai Z. Ya. Kita tahu nih, oh, Bacillus yang kita temukan ini Bacillus flexa yang kita temukan ini A sampai Z-nya adalah ini isinya. Ada gen karoten, ada gen ini, gen ini, gen ini, gen ini, gen ini. Tapi kita baru berbicara tentang what can they potentially do. Kenapa baru potentially do? Gitu ya. Karena dia berupa blueprint. Kalau kita ingat lagi dogma genetika molekuler dari DNA, RNA, protein, metabolit, flux,
Kalau dogma genetikanya sendiri ya DNA, RNA, protein gitu ya. Nah, kan sekarang sudah macam-macam DNA, RNA, protein, metabolit, flux ya di situ. DNA itu nggak bicara apa-apa. DNA itu baru berbicara, oh orang itu ada punya kemungkinan resiko diabetes, oh dia punya kemungkinan resiko hipertensi, oh bakteri A punya potensi ini. Kenapa kita tahu bakteri A ini punya potensi misalnya amilase? Karena setelah analisis metagenomik, kita bisa tahu memang bakteri A ini di dalamnya mengandung gen amilase. So they potentially do bisa menghasilkan enzim amilase. Tapi apakah secara realnya mereka bisa bekerja seperti itu? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena datanya nggak cukup. Kita butuh data functional genomics-nya. Dari mana datanya? Salah satunya dari metatranskriptomics. Dengan menggunakan pendekatan RNA sequencing. Nah, dengan RNA sequencing ini, gitu ya, nah, mereka bisa berbicara adalah what can they really do? Nah, kenapa? Karena spesifik. RNA itu spesifik, antara 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, bisa menghasilkan tren ekspresi yang berbeda dari gen yang sama. Tapi itu adalah they really can do dengan data RNA. Ya. Nah, jadi summary gitu ya seperti itu. Ini adalah metode-metode yang bisa kita eksplorasi yang walaupun kalau misalnya tadi ditanya Pak jadinya bukan genomik lagi dong, bukan DNA lagi ya. Kita bisa sebut ini ya klasifikasinya sebagai yang disebut sebagai functional metagenomics. Kenapa disebut functional metagenomics? Ya karena kita berbicara tentang bagaimana gen-gennya terekspresikan, bagaimana lemaknya itu dia dipetakan, bagaimana protein itu dia dipetakan, bagaimana metabolitnya dia dipetakan. Jadi big questions-nya ya dalam riset-riset metagenomik itu adalah what are they doing? Kan kita penasaran gitu. Itu ngapain sih itu bakteri gitu kan? Kok bisa dia degradasi plastik? What are they doing? Ya. Dan yang beyond dari metagenomics itu juga nanti adalah what are the potential interactions. Ya. Di United States itu sudah mulai pengobatan transplantasi mikroba. Artinya ketika kita bicara transplantasi mikroba ini kan berarti mereka sudah tahu betul bagaimana interaksi spesifik pada mikroba. Dan ini tentunya adalah beyond dari apa yang dilakukan dengan analisis metagenomik. Tapi secara aplikasi bisa kemudian mengarah ke situ. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan.